Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi bertemu dalam program Calvary Ministry. Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita memiliki daya tahan rohani menghadapi dunia yang penuh dengan kegelapan dan gejolak saat ini. Puji Tuhan. Untuk itu saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 12 ayat yang kelima. Yeremia 12 ayat yang kelima berkata, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Puji Tuhan, ayat ini mengungkapkan kepada kita bahwa Allah memberikan suatu pembandingan, yaitu kalau saja kita berlari dengan orang yang berjalan kaki, kita menjadi kelelahan, apalagi kalau kita berlari melawan orang yang menggunakan kuda. Artinya kita berpacu dengan kuda. Cuman berlari dengan orang yang jalan kaki saja kita sudah kelelahan. Mana mungkin bisa berlari melawan orang yang menggunakan kuda. Nah, kuda ini merupakan gambaran dari satu kekuatan, ukuran kekuatan dunia ini. Kekuatan dunia ini digambarkan dengan kekuatan kuda. Ada istilahnya daya kuda. HP. Horsepower. Ini merupakan kekuatan dunia. Jadi kuda ini menggambarkan kekuatan dunia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang memang masih hidup di dunia ini, sedang berhadapan dengan kekuatan dunia yang sekarang ini bekerja secara mengglobal, baik pandemi COVID-19 maupun resesi sosial ekonomi yang sedang terjadi dalam dunia ini. Nah, kalau sekarang ini kita berhadapan dengan situasi dunia yang digambarkan hanya sebagai orang yang berjalan kaki, bagaimana kalau kita menghadapi suatu dunia yang penuh dengan aniaya penderitaan yang bukan terjadi hanya oleh karena pandemi COVID-19, tetapi bisa terjadi secara simultan dengan resesi sosial ekonomi, bahkan terjadi kelaparan di mana-mana dan peperangan di mana-mana. Maka dalam situasi seperti itu, sebagai anak Tuhan, ayat ini memberikan suatu gambaran bahwa kita harus memiliki daya tahan rohani atau stamina rohani yang prima. Nah, di dalam Alkitab ada satu pengalaman di mana seseorang bisa mengalahkan kecepatan kuda. Yaitu Elia. Ketika Elia menang di Gunung Karmel, di mana dia
menghadapi nabi-nabi Baal. Kemudian setelah itu dia menang. Masuk di 1 Raja-Raja pasal 18 dikatakan, ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Jadi setelah kemarau panjang 3,5 tahun, tidak pernah turun hujan, tiba-tiba sekarang turun hujan, dan hujannya hujan lebat, badai yang luar biasa. Sebelum datang badai itu, Elia bilang kepada Ahab, segera berangkat ke Yisrael. Dan Ahab naik kereta kuda menuju ke Yisrael. Kalau zaman dulu kereta kuda itu keretanya ditarik oleh sekian ekor kuda. Jadi bukan main kecepatannya. Tidak ada manusia bisa melawan kecepatan kuda. Tetapi ayat 46 berkata, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Garis bawahi. Kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia, yaitu Elia, mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Alkitab mencatat bahwa Elia mendahului Ahab, artinya dia mengalahkan kecepatan kuda. Kenapa? Karena kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Kuasa Tuhan. Jadi untuk bisa mengalahkan kekuatan kuda atau kekuatan dunia yang gelap ini, kita harus perlu kuasa Tuhan. Nah, kita kenal kuasa Tuhan. Ada dua istilah kuasa Tuhan, yaitu satu yang namanya exousia, yang berbicara tentang exouset, ya, exousia, authority atau wewenang. Dan ada yang satu lagi adalah kuasa yang bicara dunamis, dinamit, yang bisa meledak. Itu bicara tentang ability, itu kesanggupan. Nah, kuasa di sini berbicara tentang wewenang. Ada suatu kuasa, authority yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Kita yang hidup di akhir zaman ini adalah Elia yang sanggup mengalahkan dunia. Dalam bentuk kekuatan dunia yang seperti apapun, kalau kita memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa Tuhan yang ajaib itu, yang hebat, exousia yang seperti exouset itu, yang bisa menyerang jarak jauh, maka dunia bisa kita kalahkan. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk kita memiliki daya tahan rohani atau stamina rohani di hari-hari ini. Puji Tuhan. Nah, untuk memiliki stamina rohani yang prima, ada 3 hal yang harus kita miliki. Pertama, saya ambil dari Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 2a berkata begini. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Marilah kita
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi supaya untuk kita memiliki stamina yang kuat, yaitu daya tahan yang kuat menghadapi dunia dewasa ini, maka kita harus memiliki fokus kepada Tuhan. Kita harus fokus kepada Yesus. Arah kehidupan kita, pandangan rohani kita, itu kita harus fokuskan hanya kepada Yesus. Karena Yesus kita adalah Yesus yang memiliki segala kuasa. Dia yang pegang segala kuasa di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dia yang memiliki kasih yang sempurna, yang senantiasa mengasihi kita, dan dia menolong kita. Bahkan dia yang selalu memberkati kita. Alkitab katakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Maka kalau kita sebagai carangnya kemudian menempel kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus, maka kita akan memiliki kehidupan. Tetapi apabila kita sebagai ranting tidak nempel kepada pokok anggur yang benar itu, maka kita akan mati, kering, bahkan dibakar, dibuang orang. Jadi kita harus fokus kepada Yesus, menempel kepada Yesus yang adalah sumber segala kehidupan kita. Ini adalah salah satu poin pertama kita supaya kita tetap memiliki kekuatan, daya tahan, stamina rohani yang baik di akhir zaman ini menghadapi kekuatan dunia yang sangat dahsyat dewasa ini. Poin yang kedua, saya ambil dari Injil Matius. Matius pasal 6, ayatnya yang ke-33. Berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi memprioritaskan kerajaan Allah. Kita yang hidup di akhir zaman ini, anak-anak Tuhan, harus memprioritaskan Tuhan Yesus. Jadi poin pertama, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua, kita prioritaskan Tuhan Yesus. Dunia ini lebih memprioritaskan soal makan, minum, pakai. Tetapi anak-anak Tuhan, menurut ayat ini, kita harus memprioritaskan kerajaan Allah. Harus memprioritaskan Yesus. Maka semuanya itu, yang namanya sandang, pakan, dan pakai, itu akan ditambahkan kepada kita. Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu, segala kebutuhan sehari-hari akan ditambahkan kepadamu. Bahasa asli katakan, akan dilemparkan kepadamu. Jadi kita, pada prinsipnya, kita harus betul memprioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup ini adalah kita datang kepada Tuhan. Kita datang berdoa senantiasa kepada Dia, cari hadirat Tuhan, urapan baru daripada Yesus, dan belajar firman Tuhan. Kita menggali firman Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia bisa mengerjakan segala sesuatu asal kita percaya dengan yakin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dari sini sudah dapat poin 2. Pertama adalah kita harus fokus kepada Yesus. Kedua, kita harus prioritaskan Yesus dalam hidup ini. Dan yang ketiga, kita harus serius dengan Yesus. Saya ajak kita buka 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-12, berkata begini.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di dalam pertandingan, seorang pelari atau seorang atlet itu harus betul-betul serius pada waktu dia berlatih. Dia harus sungguh-sungguh berlatih supaya dia mempunyai stamina yang kuat. Sehingga pada waktu dia turun ke dalam gelanggang pertandingan, dia memiliki kemenangan. Jadi kita harus serius dalam melakukan kehidupan ini. Banyak kegagalan orang-orang yang percaya akhir-akhir ini karena tidak serius dengan Tuhan. Dianggap biasa-biasa saja dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan ajarkan kepada kita. Apalagi dalam menghadapi kekuatan dunia yang sekarang selalu mau menghancurkan, mau menggugurkan iman anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki stamina rohani yang kuat. Daya tahan rohani yang kuat. Pengalaman membuktikan pada waktu murid-murid Yesus disuruh oleh Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1. Disuruh oleh Yesus di dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5 berkata begini. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ di Yerusalem menantikan janji Bapa. Jadi Yesus perintahkan kepada murid-muridnya supaya tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu harus tinggal di Yerusalem, jangan dulu pergi penginjil, jangan dulu pergi melakukan hal-hal yang lain, tapi tunggu di Yerusalem, ada janji Bapa bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini perintah Yesus yang harus ditaati. Dan apa yang terjadi? Murid-murid Yesus, betul, mereka menaati perintahnya, kemudian mereka berdoa di kamar loteng itu, Alkitab katakan, dan hari lepas hari mereka berdoa, menunggu janji Bapa. Jumlahnya pertama, mereka ada 500 orang. Tetapi berkurang, sehingga akhirnya pada waktu Roh Kudus dicurahkan, jumlah murid Yesus tinggal 120 orang. Artinya 380 orang itu hilang. Kenapa? Karena mereka tidak serius dengan menaati perintah Tuhan. Tidak serius mengikuti apa yang diberikan perintah oleh Yesus. Dan jangan sampai kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, kita kalah, kita gugur, kita terseret oleh dunia hanya karena kita tidak serius mengikuti Tuhan Yesus. Kalau saja kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, walaupun kondisinya berat, pertolongan Tuhan pasti selalu datang kepada kita. Di dalam Yesaya 40, Yesaya 40 ayat 29 dan 31 berkata begini. Ayat 29. Dia, yaitu Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kepada yang lelah, memang hidup di akhir zaman ini sangat melelahkan. Bahkan menjemukan, ada banyak tantangan, banyak rintangan, perjuangan selalu ada. Seakan-akan kita mengalami tekanan yang begitu berat.
kita mendapat tantangan kiri dan kanan. Bagaikan Petrus yang berjalan di atas air. Dia sedang menuju kepada Yesus, tetapi di kiri dia menghadapi badai yang begitu besar. Kemudian dia mengalami itu angin taufan yang begitu mencekam. Ketika dia tetap melakukan apa yang Yesus perintahkan, yang katakan, mari datang kepadaku, Petrus tetap konsentrasi kepada Yesus. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika konsentrasinya buyar, dia melihat ke kiri kepada ombak gelombang yang besar, dia melihat ke kanan kepada persoalan yang begitu besar, tantangan, rintangan yang begitu besar, maka Alkitab mencatat, mulailah Petrus tenggelam. Kita juga akan demikian. Kalau kita selalu terpaku kepada persoalan-persoalan sehari-hari kita, tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, kita bakal tenggelam. Tetapi mari pertama kita fokus kepada Yesus, kedua kita prioritaskan Yesus, dan yang ketiga kita serius dengan Yesus. Maka Alkitab katakan, walaupun kita lelah, Dia yaitu Tuhan akan memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia akan menambahkan semangat kepada kita yang tidak berdaya ini. Asal kita mau minta tolong kepada Tuhan, asal kita mau minta kekuatan baru daripada Roh Kudus untuk dipulihkan dalam hidup kita. Di ayat 33, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita serius menanti kedatangan Tuhan, kita serius mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, kita serius percaya kepada Yesus, maka Dia memberikan kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan ini berbicara tentang kita senantiasa mau bersekutu, berdoa dengan Tuhan, mau bergantung kepada Dia, mau mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Maka Alkitab kata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Maka di akhir zaman ini, kalau kita hidup serius dengan Tuhan, kita hidup fokus dan prioritaskan Tuhan, maka walaupun ada angin taufan persoalan yang besar, kita akan justru dibawa oleh Roh Kudus kita terbang naik tinggi, makin tinggi. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya tetap kuat. Punya daya tahan rohani yang kuat. Punya stamina rohani yang kuat. Bersama dengan Yesus. Melalui program Calvary Ministry ini, saya ajak kita semua pendengar, mari kita fokus kepada Yesus. Walaupun dalam situasi pandemi 19, dalam situasi resesi yang makin menjadi-jadi, bahkan nanti bisa mengikuti dengan kelaparan dan peperangan. Tetapi kalau kita punya Yesus, Alkitab katakan, Dia yang ada di dalamku adalah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di luar. Yesus kita, Yesus yang lebih besar. Dia terlebih besar. Dia sanggup kerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha tahu, dan Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada di sini, Dia ada di tempat saudara sekalian. Dia siap untuk menolong saudara, asalkan saudara mau berserah dan percaya hanya kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Kalau kita mau mengerti, mengetahui, dan melakukan firman Tuhan ini dengan serius. Terpujilah nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.